Oleh karena itu pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para pengikutnya yang mengatakan syirik hanya berlangsung pada tauhid, uluhiyah, tidak terjadi pada rububiyah merupakan kesalahan fatal yang dibuktikan oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein Alatas dan juga Ustaz Hamzah Alatas. Alhamdulillah di sini juga hadir Atep tentu saja pada kamera, dan juga Fikri, ada Imron, ada Sulaiman, ada Rizal Haq, juga ada Ustaz Junaidi. Alhamdulillah membuat kita menjadi semangat ya. Ustaz Isa, Isa Alkaf juga hadir di sini, alhamdulillah. Baik, kita masih akan mengambil tema apakah betul syirik hanya terjadi pada wilayah uluhiyah saja, tapi tidak pada wilayah rububiyah. Nanti akan dibahas oleh Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah atas. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Sadaqallah. Kita sudah baca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Kepada Ustaz Hussein, fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilma wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wa ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturrahim dimanapun Anda berada, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula seluruh keluarga besar Rasil Radio TV Silaturrahim, begitu pula seluruh kerabat kerja yang bersama kita ataupun di studio, Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas yang menemani kita, Ustaz Muhammad Krishna, ada tamu kita, Ustaz Junaidi, Ustaz Isa, ada Kang Rizal, Atep dan rekan-rekan, kepada seluruh keluarga besar umat manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, juga yang menerima nikmat karunia yang sama, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia ini dengan pilihan yang Allah berikan. Apakah mereka siap mengabdi kepada Allah, ataukah sebaliknya mereka berpaling dari Allah dan mengabdikan hidup mereka untuk hawa nafsu mereka. Semoga kita Allah masukkan ke dalam golongan orang yang mengabdikan hidup kita dengan seluruh yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada pagi hari ini
merupakan kelanjutan dari kajian kita mengenai al-usul ats-tsalatsah. Al-usul ats-tsalatsah. Itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid dalam al-asma was sifat. Subtitlenya, apakah benar syirik hanya terjadi pada wilayah uluhiyah, tidak terjadi pada wilayah rububiyah? Syekh Ibnu Taimiyah bersama rekan-rekan yang sejalan dengan beliau, begitu juga banyak para pengikutnya beranggapan bahwasannya semua kaum musyrikin meyakini bahwasannya Allah adalah pencipta mereka dan juga Rabb mereka. Allah pencipta dan juga Rabb yang mengasuh, yang mengurus urusan mereka. Baik musyrikin Arab maupun musyrikin di luar bangsa Arab. Lalu mereka menegaskan bahwasannya syirik hanya terjadi pada wilayah uluhiyah. Artinya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini benar? Jawabannya ditolak oleh Al-Quran. Kenapa hadirin sekalian? Karena sebagaimana manusia terpelosok ke dalam syirik dalam wilayah uluhiyah, mereka juga terpelosok dalam wilayah rububiyah. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 30-31. Allah berfirman, wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahim. Itulah ucapan mereka dengan mulut mereka tanpa dasar dan bukti-bukti yang mendukung ucapan mereka. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qablu. Dalam ucapan mereka ini sebetulnya mereka menyerupai dan mengikuti orang-orang kafir sebelum mereka yang meyakini Trinitas. Ada kemiripan dengan Trimurti. Ada kemiripan dengan apa yang disembah oleh dewa-dewa. Dewa-dewa mana? Dewa-dewa Romawi. Bangsa Romawi, ya. Begitu pula bangsa Yunani dan bangsa-bangsa yang lain yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lain. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Sungguh celaka mereka. Bagaimana mereka dipalingkan dari Allah, Tuhan mereka yang hak, yang tidak yang tidak melahirkan dan dilahirkan, Tuhan yang Maha Esa, di mana alam raya dan seluruh isinya di bawah pemerintahan Allah, di bawah pengawasan pemerintahannya. Tak ada satupun benda yang bergerak atau berdiam, melainkan semua di bawah kendali dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Allah mengatakan innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Sesungguhnya Allah yang menahan langit. Langit ini dengan seluruh keberadaan yang amat menakjubkan, dengan galaksi-galaksinya yang begitu banyak, setiap galaksi terdiri dari bermiliar-miliar, bahkan bertriliun bintang. Semua ditahan, ditangani oleh Allah. Kalau Allah meninggalkan, niscaya langit bumi ini akan mengalami kehancuran. Dari mulai serangga yang kecil hingga bintang-bintang di langit, semua tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah meninggalkannya, niscaya alam raya ini akan mengalami keruntuhan. Jadi kita lihat, qatalahumullahu anna yu'fakun. Sungguh celaka mereka. Sungguh binasa mereka. Bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran yang begitu jelas. Setelah itu apa?
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan hibir-hibir mereka itu pendeta-pendeta Yahudi, wa ruhbanahum dan pendeta-pendeta Nasrani mereka sebagai apa? Sebagai rob selain dari Allah. Kita lihat, Allah gunakan kata jamak di sini. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Tapi apa? Tapi mereka juga mengimani di hati mereka tanpa kita melihat salah dan benarnya bahwa apa? Mereka mengimani tanpa mereka sadari kemampuan dan kekuatan rob-rob ini yang menjadi dewa-dewa kecil. Di samping Tuhan yang maha besar, ada dewa-dewa kecil yang bisa membantu urusan mereka. Oleh karena itu mereka mengajukan ibadah mereka, permohonan mereka kepada dewa-dewa ini. Dalam mitologi Cina, kita tahu ada dewa apa? Dewa pencipta. Ada dewa kebajikan, dewa kejahatan. Kita lihat ada dewa kejahatan, dewa pencipta. Ya. Dalam Islam tidak ada. Semua alam raya ini, semua tunduk di bawah kekuasaan Allah. Malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah sebagai duta, bukan sebagai dewa. Kita panjatkan permohonan kita, harapan kita kepada mereka. Mereka menjalankan perintah Allah, tapi semua di bawah kendali Allah. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Kita ini tidak turun kecuali dengan perintah Tuhan kami. Jadi malaikat itu tidak bekerja dengan sendirinya. Naik turunnya malaikat dengan perintah Allah. Dia menguasai apa yang di hadapan kami, di belakang kami, seluruh atau segala sesuatu yang menyangkut apa? Yang menyangkut kehidupan kami. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak pernah lupa. Kalau kita memohon kepada Allah, Allah tidak mengatakan apa? Saya wakili kebutuhan kamu pada malaikat fulan. Di kalangan hadirin sekalian, orang-orang yang sebelum Islam di negeri kita, mereka meyakini ada dewa surya, dewa bayu, dewa petir. Mereka punya hajat, ya, mereka memohon kepada apa? Kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Ada dewa hujan, di saat mereka mengalami kekeringan, mereka mengajukan sembahan-sembahan, sesajen-sesajen kepada apa? Kepada dewa yang bersangkutan. Dan tidak mungkin mereka melakukan hal ini kalau tidak meyakini bahwa akan memberikan manfaat buat mereka. Di pantai selatan berapa banyak hingga kini orang yang mempersembahkan sembahan sesajen untuk Nyi Loro Kidul. Sampai hotel-hotel kita lihat ya, kamar nomor sekian tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena itu katanya tempat kediaman Nyi Loro Kidul. Kalau seandainya mereka tidak meyakini ya, bahwasannya semua ini memberikan manfaat dan menjauhkan mereka dari mara bahaya, tidak mungkin mereka sama sekali melakukan. Hanya orang gila yang melakukan sesuatu ya, yang diyakini tidak bermanfaat, walaupun keyakinan mereka merupakan hal yang salah, yang masuk dalam kategori waham. Betul enggak? Di tengah-tengah masyarakat kita di Keranggan masih banyak orang yang memberikan sesajen pada leluhur. Bahkan sesajen pada pohon. Sesajen juga pada kuburan. Mereka melakukan hal ini kalau mereka tidak meyakini ada manfaat, mungkin tidak. Nah, ini merupakan rob-rob yang mereka angkat selain dari Allah. Bukan rob yang sebenarnya, rob yang mereka angkat, mereka ciptakan dengan imajinasi mereka. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran, Inna rabbakumullah. Kalian harus tahu rob kalian adalah Allah. Allah tidak mewakili apa? Dalam menerima doa, kepada malaikat-malaikat tertentu. Ada malaikat katakan yang bertugas menurunkan hujan. Ada lagi malaikat yang bertugas untuk apa? Mengirimkan angin. Lalu Allah perintahkan kalian silahkan minta kepada malaikat hujan ataupun malaikat angin, tidak. Atau berlindung dari petir. Silahkan kalian berlindung dari dewa petir agar tidak menimpa kalian, tidak. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah manusia,
mereka mengangkat Rob selain dari Allah. Atau di samping Allah yang mereka sembah, mereka mengangkat Rob yang mereka sembah. Terjadilah penyimpangan dalam apa? Dalam rububiyah. Padahal rububiyah sebagaimana uluhiyah merupakan apa? Milik Allah. Inna rabbakumullah, rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka. Sampai dalam menggiring bahtera di lautan, Rob kalian yang melakukan. Enggak diserahkan kepada malaikat samudra, enggak ada sama sekali. Malaikat menjalankan perintah Allah. Di saat kita memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah lanjutkan apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka angkat hibir-hibir mereka, pendeta Yahudi, begitu pula rohib-rohib mereka sebagai rob-rob selain dari Allah. Kemudian dilanjutkan, wal Masih ibn Maryam, sebagaimana mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain dari Allah, mereka juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam yang seharusnya Nabi dan Rasul sebagai rob juga. Mereka panjatkan doanya kepada Al-Masih yang seharusnya mereka panjatkan pada Allah. Sebagaimana terjadi pada ajaran Nasrani Yahudi, terjadi juga pada umat Islam. Nabi kita Muhammad SAW diutus dengan membawa risalah dari Allah, mengajak kita semua beribadah pada Allah. Allah tidak mengizinkan kita menyembah nabinya. Beliau nabi dan rasul yang mulia. Tapi bukan apa? Bukan sembahan yang Allah perintahkan untuk kita sembah. Jadi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal Masih ibn Maryam. Dilanjutkan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan hanya menyembah satu ilah. Sebagaimana satu Rabb yaitu Allah, begitu juga mereka hanya diperintahkan untuk menyembah satu ilah yaitu Allah. Dan Allah tegaskan seperti Ustaz Hamzah bilang, ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah antara rububiyah sama uluhiyah. Antara rububiyah dan uluhiyah. Inna rabbakumullah, dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Itulah Allah. Siapa? Rabbukum, yang mengurus, yang merawat berbagai macam urusan kalian. Oleh karena itu kalau kita berdoa kepada Allah di Indonesia, sebagian lagi berdoa di Afrika, sebagian lagi di Amerika, sebagian lagi di Eropa. Di Indonesia berapa jumlah orang yang berdoa? Dalam waktu yang sama berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaan mereka dalam waktu yang sama. Allah tidak mengatakan satu persatu antri, enggak. Allah juga tidak bilang, wahai Jibril, kabulkan doa fulan. Wahai Mikail, kabulkan doa fulan. Tidak. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi syan. Jadi karena pemahaman mereka yang salah mengenai rububiyah, akhirnya mereka menyimpang dalam uluhiyah. Selanjutnya Allah katakan apa? Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu, tiada ilah selain dari Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan, baik dalam rububiyah maupun dalam ilahiyah atau uluhiyah. Dan itu perlu kita jelaskan bahwa uluhiyah ini enggak dikenal pada masa Rasul maupun pada masa sahabat. Yang dikenal ilah dan Allah. Seharusnya mereka gunakan kata ilahiyah bukan uluhiyah. Tapi kalau ilahiyah artinya bukan seperti yang mereka inginkan ubudiyah. Ilahiyah maksudnya ketuhanan. Nah, kita lanjutkan pada ayat yang lain. Nabi Yusuf ketika dalam penjara, dia menjumpai dua orang yang tinggal bersamanya dan masing-masing bermimpi. Akhirnya karena mereka melihat wajah Nabi Yusuf yang soleh, mereka meminta penjelasan dan takwil dari mimpi. Sebelum beliau menjawab, beliau memberikan pendidikan. Ini merupakan ajaran yang paling utama. Agar mereka juga tidak salah menempatkan Yusuf. Karena orang kalau punya kemampuan yang abnormal, seringkali apa? Dipertuhan. Betul enggak? Nabi Ibrahim mengatakan apa? Nabi Yusuf, inni taraktu millata qaumin la, sebelumnya ayat 37 di pertengahannya,
Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati kafirun. Saya meninggalkan di belakang saya kaum yang tidak beriman kepada apa? Yang tidak beriman kepada Allah dan mereka ingkar terhadap hari akhirat. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan aku mengikuti ajaran jalan hidup yang ditinggalkan oleh kakek dan nenek moyangku, Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Sekali-kali mustahil bagi kami untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Ya sahibai sijni, wahai dua apa? Pidana ya, yang berada di penjara, yang bersama-sama. Ya sahibai sijni menggambarkan wahai dua teman sesama pidana yang di penjara ini. Arbabun mutafarriqun khairun amillah al-wahidul qahar. Mana yang lebih baik menurut kalian? Allah yang esa, yang tunggal, apakah rob-rob yang bermacam-macam? Kalau Allah yang esa, kita semua dalam urusan kita memanjatkan doa kita kepadanya, berlindung kepadanya, berharap kepadanya, dan segala sesuatu di bawah kekuasaannya. Apa kita datang kepada rob-rob yang bermacam-macam, yang membuat kita mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian menjadi permainan kebodohan? Mana yang lebih baik? Arbabun mutafarriqun. Di sini digunakan kata arbab, jamak dari rob. Ini menunjukkan bahwa syirik terjadi pada rububiyah sebagaimana terjadi pada uluhiyah. Mana yang baik menurut kalian? Rob-rob yang bermacam-macam, yang mengurus urusan kalian hingga kalian harus menghadapkan wajah kalian kepada berbagai macam rob, amillah al-wahidul qahar, atau Allah yang esa, yang maha perkasa, di mana semua tunduk di bawah kekuasaan Allah. Kalau rob-rob ini kan hanya menguasai wilayah. Menurut mereka kan, ada wilayah hujan, wilayah petir, wilayah angin, wilayah kesuburan. Betul enggak? Kalau Allah mencakup semua wilayah. Mana yang lebih baik menurut kalian? Allah. Kita kalau menghadapkan kepada Allah, kita gak mengalami kebingungan. Oleh karena itu Allah pernah berikan perumpamaan. Satu hamba sahaya yang dimiliki satu orang, sama satu hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersekutu. Hamba sahaya yang bekerja pada satu orang tidak bingung. Dia hanya tahu untuk mencari keridhaan Tuhan yang satu. Tapi yang dimiliki oleh beberapa orang bersekutu, kalau yang A dituruti, yang B merintahkan, kemari. Dengar dari yang B, yang C tahu, mengeluarkan perintah lagi. Akhirnya apa? Dia mengalami kebingungan untuk membuat mereka semuanya ridha. Begitu juga orang yang menyembah rob-rob selain dari Allah. Kalau Allah maha kaya, tidak butuh sesuatu, sedangkan rob-rob yang disembah oleh mereka membutuhkan sesajen. Betul enggak? Jadi arbabun mutafarriqun, apakah rob-rob yang bermacam-macam, yang bercerai-berai, khairun amillahul wahidul qahar? Apakah Allah yang maha esa lagi maha perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sesungguhnya apa yang kalian sembah adalah nama-nama yang kalian berikan dan diberikan orang-orang tua kalian, tidak pernah mendapatkan izin rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian menciptakan sesuatu, kemudian kalian sembah, lalu kalian angkat mereka sebagai rob-rob tanpa izin dari Allah. Inil hukmu illa lillah. Semua keputusan berada di tangan Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia menegaskan, memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, yang akan meluruskan. Tapi sayang kebanyakan orang tidak mengetahui hal ini. Jelas enggak? Jelas sekali bahwasannya syirik bukan hanya memasuki wilayah uluhiyah, tapi memasuki juga wilayah rububiyah. Nah subhanallah, banyak orang-orang Islam beranggapan kalau minta langsung kepada Allah, meminta langsung kepada Allah, karena dosanya begitu banyak, ya,
doanya tidak akan dikabulkan. Akhirnya mereka ajukan permintaan mereka kepada makhluk. Kepada ada yang datang ke kuburan orang yang soleh. Orang yang soleh tersebut mengajak orang kembali pada Allah. Dia mengajukan permintaannya pada orang yang soleh tersebut. Pada orang yang soleh tersebut juga apa? Memohon kepada Allah. Orang yang soleh tersebut, orang-orang yang mati syahid para nabi, kita yakini bahwa mereka dalam kubur mereka menikmati berbagai macam rezeki dan karunia dari sisi Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita dalam doa kita memanjatkan doa kepada mereka, tapi kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah perintahkan kita mencontoh mereka, para nabi, para rasul, para aulia yang semuanya mengajak kita kepada Allah. Sampai Allah dalam surat Al-Isra berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi la yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah." Katakan, silahkan kalian mohon kepada apa? Kepada mereka-mereka yang kalian klaim mampu untuk mengabulkan permohonan kalian. La yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Mereka enggak kuasa untuk menyingkap mara bahaya dari kalian atau mengubahnya. Bahkan apa? Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Bahkan mereka-mereka ini, ya, baik itu para malaikatnya, para nabinya, para rasulnya, para walinya, mereka justru orang yang berdoa kepada Allah. Mereka menuntut wasilah kepada Allah dengan wasilah-wasilah yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada mereka. Ayyuhum aqrab, berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut dari azab Allah. Jadi mustahil nabi dan rasul yang mengajak kita untuk menyembah Allah tahu-tahu memerintahkan apa? Pengikut-pengikutnya untuk menyembah dirinya. Maka nali basyarin an yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata. Maka nali basyarin an yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Mustahil Allah memberikan kitab, kenabian, kekuasaan bagi seorang manusia, seorang nabi. Maka dibasyarin an yu'tiyahullahul kitaba wal hikmah wal hukma wan nubuwah. Mustahil bagi Allah yang memberikan kepada manusia Alkitab, begitu juga kekuasaan, wan nubuwah, tahu-tahu orang tersebut tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Jadilah kalian sebagai hamba-hambaku selain dari Allah. Mustahil. Manusia tersebut pasti akan mengajak orang kepada Allah. Walakin kunu rabbaniin, tapi jadilah kalian yang menerima Alkitab sebagai rabbaniin. Bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum tadrusun, karena kalian mengajarkan Alkitab dan kalian mempelajarinya. Oleh karena itu kalau betul-betul kita cinta pada Rasulullah, kita ikuti sunnah beliau. Kita berselawat untuk beliau. Kemuliaan apa yang kurang bagi Rasul? Allah berselawat untuk Rasulnya. Malaikat berselawat untuk Rasulnya. Lalu Allah mengajak kita berselawat untuk Rasulullah SAW. Coba lihat. Jadi siapapun juga selain dari Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk-makhluk Allah. Di antara mereka ada makhluk yang mulia yang tidak pernah menentang, membangkang Allah seperti para malaikat yang suci. Kemudian para nabi, para rasul yang selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Para aulia-aulia yang mengikuti mereka dari sahabat Nabi, keluarga Nabinya. Di antara mereka ada orang-orang yang ingkar. Jadi kalau kita berpegang pada kompas perjalanan para Nabi dan para Rasul, semuanya mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah perintahkan Nabi untuk mengumumkan. Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai para ahli kitab, mari bersama-sama kita bersatu berpegang pada kalimat yang sama. An la na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Lanjutannya, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan jangan sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai rob selain dari Allah. Berarti syirik terjadi pada rububiyah. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun, katakan
bahwasannya saksikanlah bahwa kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi kalau seandainya manusia menolak untuk mengikuti aturan Allah dan petunjuk Allah yang Allah turunkan dalam kitabnya, digantikan dengan yang lain, maka orang-orang tersebut relatif telah menjadikan selain Allah sebagai Rabb. Oleh karena itu ketika sampai pada ayat tadi dalam surat Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, Adi bin Hatim mantan Nasrani, sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka atau menjadikan mereka sebagai Rabb. Dijawab oleh Rasul, kalian jadikan mereka. Di saat mereka memerintahkan kalian, menetapkan aturan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah kalian ikuti, kalian jadikan mereka sebagai Rabb-Rabb selain dari Allah. Kita orang Islam melakukan enggak? Melakukan. Bahkan kitab karangan manusia lebih kita utamakan dari kitab Allah. Kalau seandainya ada buku hadis yang dianggap sahih, hadisnya bertentangan dengan Quran, bukan hadisnya yang disesuaikan dengan Quran, Qurannya disesuaikan dengan hadis. Padahal Qurannya diriwayatkan secara pasti dari sisi Allah, sedangkan hadis setelah ratusan tahun dikumpulkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak maksum, beda dengan Quran yang dikumpulkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sekali dalam Al-Quran bahwa syirik sebagaimana berlaku pada uluhiyah, berlaku juga pada rububiyah. Termasuk juga pada al-asma was sifat. Termasuk juga terjadi pada asma dan sifat. Di saat kita menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam sifatnya, asmanya, sama. Atau kita memberikan kepada makhluk sifat-sifat yang seharusnya menjadi milik Allah. Itu juga namanya apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifat. Jadi berlangsung pada rububiyah, pada uluhiyah, pada asma dan sifat. Pemahaman yang salah akan melahirkan juga sikap yang salah. Kalau betul-betul mereka lurus bertauhid dalam rububiyah, insya Allah mereka juga akan bertauhid dalam uluhiyah. Insya Allah juga mereka akan dapat memahami asma, sifat sebagaimana yang diterangkan Al-Quran. Oleh karena itu ajaran Islam sederhana dan mudah. Tidak ada kesulitan, tidak ada kebingungan. Kalau kita fahami dari Al-Quran, jelas dan gamblang. Oleh karena itu pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para pengikutnya yang mengatakan syirik hanya berlangsung pada tauhid, uluhiyah, tidak terjadi pada rububiyah, merupakan kesalahan fatal yang dibuktikan oleh Al-Quran. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Nah, selanjutnya kita persilakan Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah jelas gamblang apa yang diterangkan tadi tentang bagaimana kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala halnya. Baik itu dalam uluhiyah atau rububiyah dan juga di dalam asma wa sifat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan inilah ad-dinul khalis. Inilah agama dan pengabdian yang tulus, yang murni. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zumar, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Allah menyatakan bahwasanya diturunkan Alkitab ini dari Allah Al-Aziz Al-Hakim yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inna anzalna ilaikal kitaba, sungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Alkitab dengan hak. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah mukhlishan lahuddin. Arti dengan mengikhlaskan, membersihkan, memurnikan pengabdian hanya untuk Allah dalam segala hal, ya seperti tadi yang sudah diterangkan. Jadi kita mengenal Allah, siapa itu Allah? Diterangkan oleh tadi sifat-sifat rububiyah itu semuanya. Dan dengan asma-asmanya itulah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allahu Ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa itu Allah? Allah Rabbul Alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah?
Allah khalaqas samawati wal ard. Siapa itu Allah? Allahu al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Itu semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam masalah berbagai hal mengatur, sampai mengatur misalnya lautan, bagaimana marajal bahraini yaltaqiyan, bagaimana lautan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bagaimana mengatur ya pergerakan perahu-perahu di sana dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah kemampuan, adalah kekuasaan di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam pengaturan, penciptaan, pengayoman, penentuan hukum, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika tadi diterangkan bagaimana orang-orang Yahudi menjadikan atau orang-orang Nasrani juga menjadikan pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka sebagai Tuhan, ya, karena para pendeta itu menentukan hukum yang bertentangan dengan apa yang di dalam Taurat maupun Injil. Lalu mereka ikuti, itulah juga berarti pengabdian mereka, itu penyembahan mereka terhadap pendeta-pendeta tersebut. Dan ini juga arti mensekutukan Allah dalam hal apa? Ini rububiyah, arti pengaturan hukum. Terpengaturan hukum itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sekutukan di sini. Nah, ini juga berarti menunjukkan bahwasanya di sana ada syirik di dalam rububiyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Az-Zumar, ala lillahid dinul khalis, hanya untuk Allah pengabdian kita yang murni. Ya, oleh karena itu dalam satu riwayat hadis, ya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghnal aghniya, ana aghna syuraka 'ani syirki. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu, ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, aku orang yang paling tidak butuh kepada persekutuan. Barang siapa ada orang yang beramal dengan suatu amalan, dia mensekutukan aku dengan selainku, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Jadi Allah tidak butuh, dan ini amal dia akan sia-sia. Nah, inilah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya benar-benar kita memurnikan pengabdian kepada Allah. Dalam surah Al-Bayyinah Allah sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintahkan illa liya'budullah, mereka harus mengabdi kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan pengabdian hanya untuk Allah. Pengabdian dengan hanya untuk Allah artinya Allah kita tauhidkan, kita esakan dalam segala halnya tadi, baik dalam keilahannya atau dalam pengaturannya rububiyah di dalam maupun dalam al-asma wa sifatihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita lihat sebagai penutup, ya, Ustaz Hamzah barusan menyampaikan dalam surat Az-Zumar, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah yang diterima, yang diakui, yang disambut oleh Allah hanyalah ad-din al-khalis, pengabdian yang tulus dan murni, tidak bercampur dengan yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala di sini menyindir, mengkritisi sikap mereka-mereka yang menjadikan selain dari Allah sebagai wali-wali, rob-rob. Wali kan artinya pelindung. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Awliya hampir sama artinya dengan rob. Mereka-mereka yang mengangkat. Ittakhadha yattakhidhu menunjukkan orang yang mengangkat dan membuat sesuatu. Ittakhadha minadz-dzahabi khataman. Seorang membuat dari apa? Dari emas cincin. Tadinya nggak ada sama sekali, nggak punya dasar. Siapa yang mengadakan? Kita.
Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan mereka yang mengangkat, yang menciptakan, mengadakan wali-wali selain Allah. Waktu ditanya, kenapa kalian lakukan hal ini? Karena yang mengadakan bukan Allah. Yang memberikan rekomendasi bukan Allah, tapi mereka. Kenapa kalian lakukan? Jawaban mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Ini wali-wali dan tuhan-tuhan kecil nih. Kecuali dalam rangka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mata mereka ada Allah yang merupakan Tuhan yang maha besar, ada lagi Tuhan-Tuhan kecil. Kami tidak menyembah mereka kecuali dalam rangka mendekatkan kami kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan memutuskan di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Lalu Allah menilai ucapan mereka, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan hidayah bagi pendusta maupun orang yang ingkar. Karena ucapan mereka kebohongan. Mereka menyembah ini, sembahan-sembahan yang mereka sembah, kalau tidak merasakan ada manfaat keuntungan, tidak mungkin. Jadi mereka menyembah, alasannya katanya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Di hati mereka tidak yakin pada Allah, tapi yakin pada apa? Sampai ada sebagai orang awam yang kesian. Di Mesir, di negeri Al-Azhar, banyak orang datang kepada Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang Mesir amat mencintai keluarga Rasul. Datang ke makam Imam Husain. Ada orang menggunakan jubahnya, ada yang menggunakan jas lengkap. Ya. Masukkan tangan ke dalam kuburan, kemudian masukin di kantongnya. Masukin lagi tangan, masukin dalam kantong. Masukin lagi tangannya, dia penuhin kantongnya. Orang tegur, madza fa'alt ya rajul? Madza taf'al? Dia bilang, saya lagi mengumpulkan rizki dengan Imam Husain. Jadi datang masukkan tangan dalam kuburan ya, sebagai upaya untuk mendapatkan rizki, biar kantongnya penuh. Satu orang lagi datang, ya Sidna Husain, gauzi fil bait ta'bana. Istri saya di rumah lagi dalam keadaan susah. Dia mau melahirkan. Min fadlik, tolong apa? A'inha, bantu dia. Akhirnya si Syekh yang di sebelah dengar ini, mata Sayyidina Husain barusan lagi ngurusin orang yang sakit. Tunggu sampai dia pulang. Dia bilang, ana musta'gil. Idza kunt musta'gil, ud'u Allah, minta sama Allah Ta'ala. Imam Husain gak mungkin bisa ngerjakan urusan kalian semuanya, pergi ke sana, pergi kemari, orang yang minta banyak. Ini yang saya sampaikan, ini bukan lucuan, true story. Jadi si Syekh ini memberikan pelajaran buat dia, nggak mengatakan kamu musyrik, nggak. Diberikan pelajaran yang bagus. Sayyidina Husain lagi pergi ngurus urusan orang barusan. Kamu tunggu, dia bilang anak mustaqil buru-buru. Kalau buru-buru minta sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak disibukkan dengan urusan apapun. Jadi kita lihat orang-orang awam ini kesian, butuh pendidikan, bukan dicaci, dimaki, dan dikafirkan. Bukan dicaci, dimaki, dan dikafirkan. Jangan minta sama Imam Husain. Kamu datang kepada Sayyidina Husain, ucapkan salam ya, kepada keluarga Rasulnya, kemudian selawat pada Rasul. Setelah itu minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu doakan Imam Husain supaya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan mendapatkan balasan yang sama. Jadi kesalahan orang ini ya, dalam hal ini karena pemahaman dan pendidikan yang salah. Butuh pelurusan dan hikmah untuk mendidik dia agar tahu kepada siapa dia harus meminta. Begitu juga di makam Imam Syafi'i, kalau kita lihat berapa banyak orang bikin surat di amplop dimasukin ke dalam makam. Lihat ya? Dimasukin ke dalam makam Imam Syafi'i. Ada yang lempar duit, lempar ini, macam-macam. Dia kirim surat sama Imam Syafi'i. Kita nggak tahu apa isinya, yang jelas isinya permintaan. Kenapa dia nggak minta sama Allah, nggak pakai nulis repot-repot, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, ya dzal judi wal karam, ya mubdi, ya mu'id, ya ghafur, ya dzal arsyil majid, ya fa'al lima yurid. Kan indah sekali hadirin sekalian. Oleh karena itu nanti insya Allah kita akan lanjutkan dalam kajian berikutnya.
Asaribud doa fil Quran, uslub doa yang diajarkan Quran yang menggambarkan bagaimana pendidikan Allah yang begitu indah. Malaikat turun menyampaikan kabar dari Allah, tapi nabinya nggak minta sama malaikat. Satu contoh saja. Ketika Nabi Zakaria menyaksikan siapa? Maryam yang begitu menakjubkan, mendapatkan rezeki tanpa sama sekali sebab yang dilihat. Akhirnya pada saat itu langsung hunalika da'a Zakaria. Zakaria berdoa langsung kepada Allah. Rabbi la tadharni farda. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, anugerahkan aku ya Allah dzurriyyah yang baik. Engkau Maha mendengar, lagi apa? Maha mendengar dan mengabulkan doa. Dia memohon pada Allah. Tentu yang datang malaikat, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Datang malaikat memanggil Zakaria ketika dia salat dalam mihrabnya, tempat dia beribadah. Diutus oleh Allah. Malaikat mengatakan Allah menyampaikan kabar gembira kepada kamu. Indallaha yubashshiruka bi Yahya. Musaddiqan lima bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Allah sampaikan kabar gembira kepadamu, malaikat sebagai utusan. Engkau akan mendapatkan seorang anak yang langsung diberikan nama Yahya oleh Allah. Musaddiqan bi kalimatin minallah, yang membenarkan kalimat Allah, maksudnya apa? Yang menegaskan ajaran Allah yang disampaikan nabi-nabi sebelumnya. Wa sayyidan, seorang sayyid. Zakaria disebutkan sebagai sayyid. Kira-kira nabi kita pantas enggak mendapat gelar sayyid? Pantas. Wa nabiyyan wahasura, seorang yang betul-betul menjaga dirinya dalam ketaatan pada Allah, dan nabi yang saleh. Kita lihat di sebelahnya ada malaikat enggak? Zakaria enggak bilang, wahai Jibril, sampaikan salam sama Allah. Enggak. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Ya Allah, enggak dibilang wahai Jibril. Tanya sama Allah enggak? Langsung. Wahai Allah, bagaimana saya akan mendapatkan anak? Istri saya sudah tua dan saya mandul. Saya sudah lanjut usia dan istri saya mandul. Malaikat yang menjawab. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah melakukan apa yang dikehendaki. Malaikat yang menjawab. Perantara kan? Tapi kita kepada Allah, kalau harus pakai perantara, akhirnya apa? Belum dikabulkan, udah habis semuanya. Betul enggak? Di lautan ada gelombang tinggi. Kita panggil ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Saman. Akhirnya mereka harus menyampaikan pada Allah. Dimakan gelombang duluan. Betul enggak? Tapi panggil ya Allah. Kita hormati para aulia Allah. Semuanya mengajak kita kepada Allah. Makanya namanya juga waliullah, yang mengajak kepada Allah. Lanjutannya. Qala kadzalika Allahu yaf'alu. Kemudian Zakaria melanjutkan, qala rabbi ij'al li ayah. Enggak dibilang wahai Jibril. Tapi ya qala rabbi ij'al li ayah. Ya Allah, berikan aku tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayamin illa ramza. Jadi antum lihat di sini bagaimana dari Allah kepada hambanya enggak semua diajak bicara langsung. Ini namanya maqamul izzah wal kibriya. Tapi dari kita kepada Allah maqam ubudiyah dan doa langsung harus kepada Allah. Dari hamba maqam ubudiyah, dari Allah Subhanahu wa taala tidak semua langsung diajak bicara seperti. Oleh karena itu di antara hambi minhum man kallamallah, sebahagian ada yang langsung diajak bicara oleh Allah seperti Nabi Allah Musa, Nabi kita Muhammad yang diisrakan, dimi'rajkan. Jadi bagaimanapun tingginya kedudukan seorang nabi dan mulianya ulul azmi minar rusul, begitu juga Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mereka mengajak kita untuk berdoa memohon kepada mereka. Tapi mereka mengajak kita, begitu pula para aulia, wali-wali Allah, untuk selalu kita menghadapkan wajah mereka kita kepada Allah SWT. Bersatu bersama para nabi dan para walinya. Jadi kita temukan uslub Quran dalam doa indah sekali. Maryam juga ketika datang malaikat memberikan kabar gembira, ya, inni rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiya. Qalat rabbi anna yakunu li
waladun walam yamsasni bashar. Perhatikan coba. Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan dapat anak sedangkan saya nggak pernah disenggol oleh laki-laki. Padahal depannya siapa? Jibril. Begitu juga dalam surat Al-Imran, innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dia langsung bilang apa? Qalat rabbi anna yakunu li waladun. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Dijawab oleh Allah. Qala, malu Jibril kan? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Kadzalikillah, jadi Jibril yang menjawab nih, yakhluqu. Jadi kita lihat dialognya kepada Allah, tapi berita sampai dari Jibril. Dan Jibril masih ada di hadapannya. Antum bayangkan coba. Jadi bagaimana pendidikan Quran yang begitu indah. Ini bukan berarti kita merendahkan Rasul. Kita punya kecintaan sama Rasul luar biasa. Kita ingin berkumpul bersama beliau, kita berselawat kepada beliau, mengikuti sunnah beliau. Tapi kalau berdoa, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Jadi indah sekali uslubul Quran, mudah-mudahan insyaallah di periode yang akan datang karena ini merupakan hal yang amat vital. Mudah-mudahan kita bisa jelaskan berulang-ulang dan semua contohnya dari Al-Quran Al-Karim. Antum tambahkan lagi? Menambahkan? Cukup. Oke, baik. Alhamdulillah. Demikian tadi Iwan Dano telah kita dengarkan tadi uraian begitu indah sekali ya. Mudah-mudahan kita tidak tergelincir kepada pemahaman-pemahaman yang salah. Kita hanya kepada Allah saja, kepada Al-Quran kita berpedoman. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita jumpa lagi pada pekan depan. Saya Muhammad Krisna, Anis Mualim, kemudian Yusuf Subangkit dan Fahri mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.